Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Nursi Fitri dengan NIM C1C01997. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi istisna. Baiklah, pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian akad istisna, kemudian jenis akadnya, yang ketiga, dasar syariahnya, dan kemudian yang keempat itu perlakuan akuntansi menurut PSAK 104. Baiklah, langsung ke yang pertama, pengertian akad istisna. Akad istisna ini adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pesannya akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau pihak lain. Dalam PSAK 104, paragraf 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Kemudian yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan produk massal. Dan yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Kemudian yang kedua yaitu jenis akad istisna. Yang pertama yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kemudian yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Kemudian yang ketiga di sini yaitu dasar syariah. Yang pertama ada sumber hukum akad istisna, yaitu menurut Amr bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini menurut hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian, masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Kemudian yang kedua yaitu ada rukun dan ketentuan akad istisna. Yang pertama yaitu rukun, ada tiga. Yang pertamanya, pelaku terdiri atas pemesan atau pembeli atau mustani, dan penjual atau pembuat atau disebut juga dengan sani. Kemudian yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Kemudian yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Kemudian selanjutnya ada ketentuan syariah akad istisna, yaitu yang pertama pelaku. Pelaku di sini harus cakap hukum dan balik. Kemudian ada objek akad, dan yang ketiga yaitu ijab kabul. Kemudian bagian yang ketiga yaitu berakhirnya akad istisna. Kontrak istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Hal ini dilakukan jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Kemudian yang keempat yaitu perlakuan akuntansi menurut PSAK 104. Di sini yang pertama yaitu ada akuntansi untuk penjual. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama beban praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Kemudian biaya perolehan istisna terdiri atas biaya langsung, kemudian yang kedua biaya tidak langsung, dan yang ketiga khusus untuk istisna paralel. Dan yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode, yaitu metode akad selesai dan metode persentase penyelesaian. Dan pada poin yang keempat, dalam metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan sampai pekerjaan telah dilakukan. Pendapatan diakui pada periode di mana pekerjaan telah selesai dilakukan. Kemudian poin kelima, dalam metode persentase penyelesaian,
pengakuan pendapatan diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Kemudian poin yang keenam dalam metode persentase penyelesaian, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan pada aset istisna dalam penyelesaian. Dan yang ketujuh, untuk metode persentase penyelesaian, harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Kemudian yang kedelapan, jika besar kemungkinan bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugiannya harus diakui. Kemudian yang kesembilan, pada saat penagihan, baik metode persentase penyelesaian maupun akad selesai, akan menggunakan aturan termin istisna. Akun tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun aset istisna dalam penyelesaian. Kemudian yang ke-10 ada pada saat penerimaan tagihan, yang ke-11 ada penyajian, dan yang ke-12 ada pengungkapan. Kemudian di sini yang kedua juga ada akuntansi untuk pembeli. Yang pertama untuk pembayaran tunai atas pesanan istisna. Kemudian yang kedua pembayaran istisna secara tangguh, dan yang ketiga jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan belum memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan pada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutangnya. Kemudian yang keempat, jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Kemudian yang kelima ada penyajian, dan yang keenam yaitu pengungkapan. Kemudian yang ketiga, bagian dari PSAK tadi yaitu ada akuntansi terkait dengan garansi. Sebagai jaminan atas kualitas pesanan, maka penjual akan membuat bank garansi dan persentase tertentu atas nilai proyek. Misalnya terjadi kelalaian atau kesalahan oleh penjual sehingga barang yang diserah terimakan mengalami kerusakan atau kesalahan spesifikasi pesanan dan mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.